orang, cewek mending di rumah aja, nggak usah cari uang. Tapi kalau sekarang, selain selalu jaga kecantikan, cewek juga harus bisa sukses sendiri. Bahkan cari uang dengan hobi. Kata orang, jadi cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, apalagi kalau udah tua. Tapi kalau sekarang, cewek juga bisa dapat gelar doktor. Sampai umur 80 pun bisa jadi S3 dan tetap cantik. Kata orang, cantik itu awet muda. Tapi kalau sekarang, cantik itu mencintai dan merawat diri sendiri sejak muda. Dengan ramuan rahasia Mojo Keling dan rempah-rempah yang diwariskan turun-temurun, minyak zaitun Mustika Ratu memiliki tekstur yang tidak lengket. Semua khasiat terbaik minyak zaitun cepat meresap dan menyatu ke dalam kulit. Menghapus riasan make up, bahkan yang tahan air, hingga meremajakan kulit dan memancarkan auramu. Merawat diri jadi lebih mudah. Minyak zaitun Mustika Ratu. Jadi diri sendiri, cintai dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pageant mania semua, apa kabarnya? Semoga sehat ya, apalagi sekarang ini memang kita harus berbatasan lagi, berjaga jarak lagi, karena pandemi ini mengharuskan kita untuk stay at home ataupun untuk mengurangi aktivitas kita. Tapi semoga tetap semangat ya. Pasti kalian kaget ya, sekarang hari ini akan ada aku nih akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan. Ngapain sih Pasti pada nanya. Oh iya, aku mau kenalan dulu ya. Aku Audy Octavia, Putri Indonesia Sulawesi Barat tahun 2020, finalis Putri Indonesia tahun 2020 yang sampai sekarang masih menjabat ternyata. Dan di Up and Close hari ini akan sedikit berbeda nih, karena kita akan jauh lebih mengenal bagaimana kehidupan para finalis Putri Indonesia yang pasti memiliki beragam cerita menarik. Nah, dari kemarin nih kan udah melewati proses yang sangat panjang dan mereka akhirnya sudah terpilih 45 finalis terbaik dari seluruh wilayah Indonesia. Dan ada pasti banyak sekali cerita-cerita menarik behind the scene ataupun ternyata reason mereka untuk mengikuti Putri Indonesia sampai kilas balik yang kita mungkin nggak tahu ya, para pageant mania, yang akan kita bahas hari ini. Dan semoga apapun yang nanti mereka mau sampaikan ataupun nanti apapun yang mereka ceritakan bisa memotivasi nih, memberikan motivasi dan juga pengalaman untuk pageant mania semua dimanapun berada. Nah, aku nggak usah berlama-lama ya, aku mau menyapa langsung aja sekarang bintang tamu kita hari ini. Ada dua finalis Putri Indonesia yang sudah terpilih di periode 2022 tahun ini. Nah, aku mau nyapa dulu ya Nur Khotimah atau Imai, finalis Putri Indonesia DKI Jakarta. Halo Imai. Halo Kak Audy, salam kenal. Perkenalkan untuk semuanya, nama saya Nur Khotimah atau kakak dan semuanya bisa manggil saya Imai. Saya Putri Indonesia perwakilan DKI Jakarta 4. Yes, senang sekali ya, selamat udah kepilih jadi Putri Indonesia DKI 4. Dan ada juga hadir bersama dengan aku nih bintang tamu kita, yaitu adalah Breldy Angela Lerik, perwakilan dari NTT tahun 2022. Hai Breldy. Hai Kak Audy, terima kasih banyak. Halo saudara semua, perkenalkan nama saya Breldy Angela Lerik, perwakilan dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Wah, congrats again ya, Breldy udah jadi Putri Indonesia mewakili NTT ya. Yes, tapi hari ini sedikit berbeda. Yes. Nah, hari ini sedikit berbeda pageant mania karena aku akan ngobrol tentang kisah. Tapi bukan kisah apa-apa ya, kisah perjuangan mereka sampai bisa ada di titik ini yang pastinya melewati banyak sekali momen, banyak sekali juga cerita yang kita mau kulik-kulik nih hari ini. Yes. Nah, tapi aku akan pertama kali ngobrol dulu dengan Imai, Putri Indonesia DKI Jakarta 4 tahun 2022. Hai Imai. Hai Kak Audy, salam kenal Kak. Yes, Imai, hari ini kalau dari kemarin kita udah live, udah chit-chat, itu pasti ngomongin kenapa nih kamu mau jadi Putri Indonesia. Nah, hari ini ternyata kesempatannya kamu udah jadi seorang Putri Indonesia mewakili DKI Jakarta 4. Pasti ada rasa yang berbeda, pasti ada cerita perjalanan sampai akhirnya di titik ini. Nah, aku tuh mau ngobrol-ngobrol sebenarnya, kan hari ini kita chit-chat ya, ini tentang kisah perjuangan kalian di balik sampai di titik ini gitu loh. Nah, aku sih dapat info ya, beberapa info Mai, kalau misalnya kamu ini ternyata udah bekerja sejak masih kecil.
Kamu boleh dong cerita-cerita sama kita, sama kasih tahu awal mulanya gimana nih kok kamu bisa kerja tapi dari umur yang sangat muda. Oke Kak, jadi cerita awalnya Imai bisa bekerja di usia yang sangat muda. Jadi sebelumnya mungkin orang-orang belum pada tahu ya, kerjaan Imai itu apa. Pekerjaan Imai itu dari dulu sampai sekarang itu sama, bekerja sebagai freelance entertainment gitu. Nah, saya mulai di dunia entertainment itu dari umur 15 tahun. Dari umur 15 tahun, itu saya mulai ikut casting-casting, itu saya ikut mulai lomba-lomba model. Nah, ceritanya itu cukup unik. Di kelas 3 SMP, pada saat itu saya punya teman nih Kak, punya teman yang cantik banget, yang pekerjaannya memang model. Dan pada saat itu, Imai terinspirasi oleh teman Imai itu, lalu bertanya, gimana sih caranya biar jadi model? Dan dia memberikan informasi yang cukup lengkap, dan alhamdulillah temanku ini ingin membantu gitu. Jadi temanku bilang, kamu kirim foto aja ke saya gitu. Waktu itu belum ada digital ya, maksudnya handphone tuh belum ada kirim-kirim foto. Jadi kita harus foto studio dan dicetak 4x6 kalau nggak salah. Nah, atau 4R gitu. Jadi waktu itu selesai dari tahu informasi dari temanku itu langsung ke studio pada hari itu juga, terus foto, saking semangatnya Kak. Nah, terus kita foto, saya foto dan memberikan foto itu ke teman saya. Nah, lalu kabar pun menyebar di seluruh SMP. Nah, teman-temanku pada tahu nih aku pengen jadi model. Tapi pada saat itu yang sangat disayangkan, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, teman-temanku merendahkanku. Cukup kalimatnya cukup pahit ya pada saat itu, dengan umurku yang masih belia, yang masih kecil. Mendengar kata-kata itu tuh membuat tekanan yang sangat besar untuk seorang anak remaja. Boleh tahu dong Mai, apa dong kata-katanya? Kata-katanya yang paling sampai sekarang membekas. Kamu itu siapa? Emang kamu dari keluarga mampu? Emang kamu punya duit? Orang tua kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu gak bakal bisa jadi model. Apalagi ditambah waktu itu kulitku tuh tidak terlalu mungkin tidak terlalu cerah ya. Dan waktu itu temanku bilang, kamu kan gak cantik, beda lah sama ini gitu. Sebut nama temanku itu, dibanding-bandingin lah. Nah, pada saat itu cukup lumayan tertekan ya dengan mendengar kata-kata itu, dan langsung insecure Kak, langsung insecure banget, tidak percaya diri. Dan ya pada saat itu tekanan, di samping tekanan kata-kata tersebut kan kita juga waktu itu udah mau UN ya, jadi udah mau UN, kita lagi try out, jadi tekanan belajar, tekanan segala hal itu masuk ke dalam jiwa-jiwa kita, dan akhirnya sudah tidak kuat lagi. Tiap di kelas nangis, banyak banget teman-teman yang ada beberapa yang support juga, tapi banyaknya yang bully sih. Nah, lalu pada saat itu saya cerita ke orang tua karena memang tekanan tersebut sudah tidak bisa dibebankan kepada saya sendiri. Padahal waktu itu sempat kayak nggak mau cerita sama sekali, tapi akhirnya saya cerita. Dan orang tua alhamdulillah memberikan support yang sangat luar biasa. Orang tua langsung bergerak ke sekolah. Dan saya pun kaget pada saat itu kita lagi mengerjakan tryout, dan selesai tryout di setiap kelas ada speaker. Di speaker ini disebutkanlah nama saya, nama teman-teman saya, disuruh menuju ruang BK, bimbingan konseling. Saya kaget, mungkin saya pikir oh ada guru yang tahu nih gitu. Tapi ternyata pas saya sampai udah ada orang tua saya, udah ada banyak guru, udah ada beberapa orang-orang dewasa yang memediasi kita Kak, yang memediasi kita pada saat itu. Dan alhamdulillah setelah dimediasi, teman-teman saya pun merenungi sikap mereka dan akhirnya stop membuli saya gitu Kak. Nah, ini nih saya mau note sedikit sih untuk teman-teman dan adik-adik remaja yang saat ini. Ini yang perlu digarisbawahi, jangan sampai seperti saya dulu berpikir kalau kita tuh nggak perlu speak up untuk ketika kita direndahkan, ketika kita dibully. Kita harus speak up, kita harus setidaknya kita harus ngobrol, kita harus bercerita ke orang tua kita masing-masing.
Oke. Gitu. Tapi akhirnya kamu walaupun dibully segitu kerasnya, segitu kayaknya tuh dicaci-caci sama mereka yang lumayan banyak ya, katanya lebih banyak yang tidak mendukung daripada yang mendukung. Tapi Iya, kamu tetap karena lanjut waktu itu ya kerja. Iya, karena waktu itu mereka ini Kak, kalau dulu tuh sebutannya berpower lah. Jadi kayak ada geng yang lumayan berpower di satu angkatan. Jadi mereka punya geng tersebut dan ya hanya sedikit yang memihak saya gitu karena mungkin rasa takut untuk speak up. Yes. Gitu. Okay. Nah, singkat cerita, setelah melewati ujian nasional dan saya masuk SMA, pada saat itu saya mulailah ikut-ikut cari-cari informasi dulu gitu, cari-cari informasi di dulu ya, media cetak itu ada majalah, ada koran, terus TV, tapi memang dari semua, karena sosial media itu belum booming banget Kak. Yes. Nah, jadi pada saat itu saya hanya mencari informasi dari tiga media tersebut dan ketemulah di koran ada berita bahwa lomba model diadakan untuk seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu saya mulai mendaftar, saya telepon. Setelah ditelepon, ternyata harus mengeluarkan biaya 3 juta rupiah. Wow. Nah, pada saat itu 3 juta itu untuk keluarga saya sangat-sangat berarti sekali, sangat-sangat besar nominalnya. 3 juta di kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil pada saat itu cukup memberatkan. Dan pada akhirnya saya bilang ke orang tua saya, udah Bu, udah ya, nggak usah ikut deh, kita mundur aja ya gitu. Karena saya cukup prihatin dengan kondisi finansial stabilitas keluarga saya, tapi mereka juga tidak ingin menghambat cita-cita saya gitu. Nah, akhirnya orang tua saya itu mengusahakan segala usahanya untuk mendapatkan uang 3 juta tersebut. Dan yang saya tidak ketahui juga, orang tua saya diam-diam mencari pinjaman ke berbagai orang, dan alhamdulillah om saya, keluarga saya membantu untuk meminjamkan 3 juta tersebut. Dan pada saat itu saya merasa bersyukur sekali memiliki orang tua, ayah yang sangat-sangat mendukung anaknya. Dan Imai, aku baru aja dikirimin ada ini foto kamu. Ini waktu kamu lagi mau berjuang, tapi ternyata kamu waktu itu dibully ya. Ini aku ada fotonya nih, sorry. Aku ada fotonya. Iya, itu kelas 3 SMP. Kelihatan kan Kak? Masih beda. Terus kamu akhirnya jadi ikut lomba ya? Iya, terus akhirnya aku jadi ikut lomba karena sudah mendapatkan capital itu. Lalu setelah itu kita mulai proses lomba lah gitu Kak. Ada karantina singkat juga waktu itu 3 hari, tapi bolak-balik. Nah mungkin 3 jutanya itu untuk biaya karantina itu mungkin ya. Lalu setelah itu lomba pertama kali yang saya ikuti. Dan alhamdulillah dapat predikat best performance dari ratusan orang di seluruh Indonesia. Gitu. Dan pada saat itu saya mulai merasa percaya diri nih Kak. Saya memberikan vibrasi positif ke diri saya. Saya memberikan mindset saya bahwa saya itu memiliki potensi, dan ditambah lagi orang-orang di sekitar saya, guru, orang tua, teman-teman orang tua, tetangga, semuanya bilang, anak kamu punya potensi, saya punya potensi, kamu punya potensi, kamu itu tinggi, diasah sedikit kamu bisa jadi seseorang. Yes. Dan pada saat itu saya mulai memikirkan untuk serius di bidang ini, untuk membuktikan ke teman-teman saya yang dahulu merendahkan saya bahwa yang mereka omongin itu nggak bener loh, bahwa yang mereka pikirkan itu bisa saya sangkal. Itu saya ingin sekali membuktikan hal tersebut ke teman-teman saya bahwa saya bisa berhasil dan sukses di bidang saya, di bidang yang saya inginkan.
Berarti Gitu. berarti sampai hari ini berarti masih kerja ya. Tapi kalau misalnya ngomong akhirnya udah membuktikan nih, udah serius mau akhirnya kerja gitu kan. Tapi aku mau nanya sih ini sedikit, kamu tuh punya alasan tersendiri nggak sih mau bekerja sebagai seorang model? Selain alasan apakah itu nanti yang akan kamu jawab. Terus aku mau nanya lagi, pernah nggak sih ngerasa, aduh aku kan sebenarnya harus, kan waktu itu menuju kuliah ya, menuju sekolah SMA, Menuju sekolah. menuju sekolah, tapi aku susah nih bagi waktu antara ngerjain PR, tapi aku harus kerja juga gitu. Ada nggak sih kesulitan yang pernah Ima rasain yang kayaknya aku nggak bakal lupa deh sampai hari ini? Kesulitan apakah itu? Iya, jadi dulu kenapa sampai saya di usia yang sangat belia itu bukan diharuskan ya, diberi kesempatan untuk bekerja lah ya, gitu. Karena menurut saya dulu, jadi saya cerita sedikit tentang background keluarga saya dulu nih. Jadi ayah saya itu seorang pekerja lepas dan ibu saya itu seorang ibu rumah tangga. Sebelum akhirnya di tahun 2014 atau 2015 perusahaan transportasi online di Indonesia itu berkembang. Nah, kita tahu kan momen-momen itu momen-momen yang sangat membuka banyak sekali lapangan pekerjaan, dan akhirnya ayah saya join dengan salah satu perusahaan di transportasi online di Indonesia. Dan saya melihat di situ finansial atau penghasilan dari orang tua saya, dari ayah saya mengojek lah ya sebutnya. Jadi Mai berarti ayah ojek online. Ayah ojek online ya. Iya. Nah, dari hasil ojek itu menurut saya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga saya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, saya sebagai anak sulung, sebagai perempuan, mungkin orang berpikir bahwa saya tidak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Tapi di mindset saya merupakan anak sulung yang harus membantu meringankan beban perekonomian keluarga saya. Dan akhirnya saya pun memutuskan untuk mengikuti lomba-lomba dan menjadi model untuk meringankan beban orang tua saya, setidaknya untuk diri saya sendiri dulu, Kak. Saya mandiri dan tidak merepotkan orang tua, itu alhamdulillah sekali. Dan alhamdulillahnya dari pekerjaan saya di entertainment, saya bisa membantu kebutuhan orang tua di segi-segi hidden cost-nya, Kak. Kalau untuk sehari-hari, untuk makan sehari-hari alhamdulillah cukup, tapi untuk listrik, untuk wifi dan lain-lainnya, serta pendidikan adik-adik saya, itu semuanya alhamdulillah saya yang menanggung dari saya SMA. Jadi maaf aku potongnya Imai. Jadi waktu Imai memutuskan untuk bekerja itu untuk membantu meringankan beban ayah ya. Ayah kerja. Aku ada foto, aku baru dikirim. Ini ada foto ayah lagi kerja. Dan aku bangga banget dan seneng banget. Ini ayah kebanggaannya Imai yang nemenin Imai. Iya, itu ayahku. Iya, yang mengusahakan walaupun dalam segala apapun yang dia lagi kerjakan, dia mau mengusahakan. Imai yang sampai aku dengar tadi 3 juta rupiah untuk yang penting Imai berjalan di karirnya gitu. Iya, betul sekali, Kak. Ini kalau ngomongin soal ayah, soal ibu, orang tua tuh sensitif banget, emosional banget, karena dulu kita memang bukan dari keluarga yang kurang mampu, tapi saya yakin dengan keinginan kita, dengan kemauan keras kita pasti bisa memulihkan perekonomian dan menaikkan derajat orang tua kita, Kak. Ya, niat dan tujuan, berarti ada niat dan tujuan memang selain memang untuk buktikan ke teman-teman, tapi memang untuk membantu ayah, membantu orang tua yang sudah segitunya menolong Imai dalam mewujudkan mimpi Imai gitu ya. Iya, betul sekali, Kak. Dan gimana sih cara bagi waktunya waktu itu, apalagi di usia SMA itu masa-masa emas banget untuk kita bermain, untuk kita menjadi yang terbaik di kelas. Nah, waktu itu memang bagi waktunya cukup sulit ya, Kak. Cuman balik lagi, mana yang menjadi prioritas gitu. Apakah bermain menjadi prioritas ataukah keluarga yang menjadi prioritas?
Nah, waktu itu prioritas saya itu adalah keluarga, karena jika saya memprioritaskan diri saya hanya memprioritaskan satu orang. Tapi jika saya memprioritaskan keluarga saya memprioritaskan 6 orang. Saya membantu 6 orang. Dan menurut saya, kalau saya memilih diri saya sendiri itu sangat egois sekali sih, Kak. Dan alhamdulillah untungnya di dunia entertainment itu kan pekerjaannya waktunya fleksibel ya, Kak. Jadi nggak terlalu yang hampir setiap hari, tapi ada waktu juga, cukup waktu untuk bermain, untuk belajar, dan alhamdulillah saya termasuk yang cukup berprestasi di sekolah. Tapi pasti nggak bohong ya, pasti banyak banget hal-hal yang hilang dong dalam momen-momen itu kan, Mai? Iya, betul sekali, Kak. Pasti ada beberapa yang harus dikorbankan ya. Waktu itu ya memang saya mengorbankan kebahagiaan saya diri sendiri dulu untuk keluarga saya. Setelah itu hasil manisnya bisa saya nikmati sekarang. Tapi masih ada kerasa, kalau kita ngomongin tentang harusnya kan harusnya nih Imai yang dulu ini aku nggak mesti kerja sesusah itu loh, aku harusnya bisa ini loh, harusnya santai-santai aja gitu. Pernah nggak kepikiran yang kayak, kok aku sih yang harus ngelewatin, emang nggak bisa ya? Maksudnya kenapa mesti aku? Pernah nggak ada kepikiran, kamu boleh terbuka sama aku, boleh terbuka sama teman-teman semua, nggak apa-apa, karena banyak orang yang di sana memang merasa, banyak orang yang butuh sekali memang perasaan kalau kita tuh nggak sendirian. Banyak sekali mungkin orang yang ngerasa kok kayaknya sekarang tanggung jawabnya di aku, tapi Imai udah pegang tanggung jawab itu dari umur yang sangat belia gitu. Iya bener, Kak. Memang kondisi setiap orang itu berbeda ya, Kak. Tidak bisa disamakan, dan mungkin terkadang apalagi waktu itu di umur yang sangat muda, Ima itu mungkin masih yang harusnya banyak bermain, tetapi mengorbankan hal itu pasti ada pikiran kenapa ya saya harus melewati ini semua. Kenapa saya yang harus sebegini kerasnya, Gak apa-apa, Mai. Segini kerasnya aja menanggung beban yang mungkin untuk seorang anak remaja saat itu berat ya gitu. Dan ya, tapi alhamdulillah ya, saya bersyukurnya saya memiliki orang tua yang sangat support dan sangat sayang sama saya, dan tapi pekerjaan itu semuanya saya lakukan dengan hati yang tulus dan bahagia, tanpa ada paksaan dari orang tua saya, tanpa ada beban yang terlalu membuat saya tertekan. Cuman pasti di umur segitu, di umur yang emosional kita masih tidak stabil, pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu. Pasti ada pikiran, kenapa sih harus saya yang menjalani? Kenapa sih harus saya menjalani? Dan ya, alhamdulillahnya orang tua selalu membantu untuk support dari segi mental, dari segi semua yang saya butuhkan, gitu sih, Kak. Jadi orang tua pernah nggak sih ada kata-kata, Imai udah nggak usah kerja biar ayah aja gitu, atau Imai nggak usah kerja biar ibu aja, karena kan emang ini harusnya tugas ibu sama bapak kan? Atau ada pernah ngelarang karena mungkin ngelihat kamu capek atau sakit atau disakiti orang pas lagi kerja, pernah nggak? Aku tahu karena memang entertainment kan lumayan keras gitu ya, pasti ada momen. Pernah nggak orang tua ngomong gitu ke Imai? Pernah. Mungkin pada saat itu mungkin aku capek, terus orang tuh bilang udah istirahat aja dulu, jangan terlalu ngoyo gitu. Karena dulu ngoyo banget, Kak. Kalau libur, kalau bisa satu hari itu ngambil 3 pekerjaan, hajar ambil gitu. Karena saya sendiri yang mau gitu. Tapi setelah mungkin kalau waktu itu kita ngeluh wajar lah ya gitu, karena kan umur segitu dan kita pengen ada rasa istirahat, kita mau rehat sebentar, dan akhirnya setelah rehat sebentar orang tua juga yang udah kamu
istirahat aja, nggak usah kerja, kasihan kamu. Tapi ujung-ujungnya saya lagi yang bilang saya mau balik kerja lagi, saya mau terus bantu orang tua, saya mau terus bantu keluarga, saya mau terus menghasilkan gitu Kak. Memang egonya saya yang benar-benar ingin mencapai goals yang sudah saya inginkan sih Kak. Tapi pasti bukan cuma Imai nih yang punya mungkin impian untuk membahagiakan orang tua. Pernah nggak? Tapi Imai tahu nggak orang tua tuh punya impian apa sih yang sekiranya mungkin masih jadi PR untuk Imai ataupun misalnya belum terwujud gitu. Orang tua tuh punya mimpi apa, Mai? Orang tua punya mimpi yang belum bisa terwujud, mungkin ingin berangkat haji ya. Berangkat haji sih, dan ya sayangnya mungkin sekarang lagi pandemi, jadi saya tidak bisa mewujudkan mimpi itu saat ini, tapi insya Allah soon sedikit demi sedikit mengumpulkan uang untuk mimpi orang tua saya. Tapi untuk dari orang tua saya sendiri, dari segi orang tua saya sendiri mungkin untuk saya pasti setiap orang tua ingin berharap yang baik-baik untuk anaknya ya. Apalagi anaknya sudah mulai beranjak dewasa, orang tua sudah mulai mencapai umur yang bertambah, dan mungkin pasti mimpinya yang sering ditanyakan saat ini, kapan menikah? Indonesia dulu ya, sih, bilang gitu sama ibu ayah. Aku Indonesia dulu ya. Iya, aku putri Indonesia dulu ya. Gitu sih Kak. Berarti itu ya mimpi ayah sama ibu. Tapi kalau misalnya boleh dong share ke Pageant Mania. Memang kan Ima ini udah, aku tuh suka ya ketika kita ngobrolin tentang perjuangan. Karena memang Putri Indonesia ini ya, for information, Pageant Mania itu bukan langkah yang candi satu malam jadi. Itu nggak ada namanya Putri Indonesia. Decision untuk kita memilih, berani untuk masuk ataupun mengikuti Putri Indonesia itu bukan decision yang semalam. Decision yang kita udah kumpulin selama bertahun-tahun. Tadi Imai lewati namanya dibully, dia harus mengorbankan masa mudanya untuk bekerja. Ini ada lagi tentang finansial lagi, untuk membanggakan orang tua. Ada yang dia untuk membuktikan bahwa orang tuanya nggak seperti yang orang pikir kok. Ternyata dia bisa mengangkat derajat orang tuanya. Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang butuh waktu yang sangat panjang, bukan satu malam jadi. Jadi aku percaya Imai pasti punya berbagai macam usaha, berbagai macam hal yang udah dilakuin buat orang tua. Tapi boleh dong sharing ya, Mai. Apa aja nih yang segala usaha nih yang udah kamu lakuin untuk ngebahagiain orang tua kamu? Iya, alhamdulillah Kak, dari semua usaha, dari segala usaha yang dari kecil udah Imai achieve, hasil yang sudah terbukti nyata itu sudah terbangunnya rumah untuk kedua orang tua saya, untuk keluarga saya. Karena dari dulu memang kita berpindah-pindah tempat tinggal karena mungkin sewa ya Kak. Jadi saya punya goals waktu saya umur belasan, waktu SMA tepatnya, itu saya harus membangun rumah untuk orang tua saya di umur 20-an. Di umur 20-an saya harus sudah bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan memberikan kepastian untuk orang tua saya bahwa masa tuanya mereka itu tidak untuk berpindah-pindah tempat Kak. Masa tuanya sudah secure dan tenang secara finansial, secara tempat tinggal, dan memiliki tempat tinggal yang layak. Itu impian saya dan alhamdulillah sudah tercapai Kak. Dan mengenai pendidikan adik-adik saya, alhamdulillah adik saya yang kedua pun sudah mau lulus di Universitas Gadjah Mada di Jogja, dan alhamdulillah dapat beasiswa juga gitu Kak. Berarti ayah sama ibu sekarang lagi Imai bangunin rumah? Iya betul Kak. Wah ya ampun. Alhamdulillah, itu pun berkat bantuan orang tua juga, karena sampai saya umur 21 tahun itu saya belum pegang ATM. Belum punya ATM sampai umur 21 tahun karena semua penghasilan yang saya hasilkan itu masuknya ke rekening orang tua, dan orang tua yang menyimpan segala penghasilan saya
saya hanya minta beberapa. Kalau misalnya mau jalan sama teman, kalau misalnya mau ada keperluan, saya tinggal minta beberapa. Dan semua hasil yang dikumpulkan itu alhamdulillah bisa menjadi sesuatu yang terbukti nyata sekarang. Alhamdulillah, ya ampun, senang sekali denger ya cerita baik, perjuangan ternyata nggak sia-sia, emang yang harus dilewatin ya emang harus kayak gitu ya Maya. Iya. Perjalanannya. Dan perjuangannya pun nggak semulus itu Kak, banyak banget momen-momen yang sangat deep dan emosional banget untuk di-share sih Kak. Aku ada foto kamu, ada foto yang katanya menurut kamu paling emosional karena waktu itu kamu kerja sebagai, mohon maaf ya, seorang ekstras. Di momen waktu itu kerja sebagai seorang ekstras dan katanya mendapat perlakuan yang kurang baik. Boleh ceritain dong gimana? Itu salah satu momen yang membuat saya patah hati. Karena momen tersebut terngiang-ngiang, terkenang, dan setiap mengingat pasti selalu sedih, ini aja belum cerita aja udah sedih banget gitu. Ini ya fotonya ya, sorry, ini dia. Iya. Ya nanti akan kita di insertnya. Kenapa? Jadi memang waktu itu kita lagi mengalami masa-masa transisi ya, dari awal ikut-ikut lomba aja ke akhirnya mulai syuting dan dari lomba tersebut ke syuting itu ternyata nggak semudah itu loh. Kita mendapatkan informasi, disuruh datang ke sebuah agensi, dan agensi itu memberikan informasi syuting. Kita udah senang banget nih Kak, kita udah senang banget kalau misalnya saya bisa jadi artis, kata orang tua saya gitu. Ternyata pas sampai lokasi, kita hanya menjadi figuran yang hanya kelihatan tangan aja, yang hanya kelihatan kaki aja, punggung aja. Itu waktu itu begitu ya. Banyak kan syuting begitu kan, kelihatan kaki, kita lagi jalan, kita lagi lari, kayak gitu. Nah, hal tersebut membuat saya kaget karena kita nggak ada dialog sama sekali dan cuman jadi figuran ya, atau ekstras ya sebutannya waktu itu. Iya. Nah, dan yang paling sedih, perlakuan yang didapatkan oleh saya dan kedua orang tua saya itu sebagai figuran, itu kita tidak diberikan fasilitas tempat yang layak untuk menunggu. Dan proses syuting itu kan lama ya Kak, dari pagi sampai malam, bahkan bisa sampai pagi lagi, sampai subuh. Dan pada saat itu saya sering membawa adik saya yang masih SD, dan orang tua saya serta adik saya itu menunggu di pinggir ruko. Jadi kita syuting selama 7 hari, itu 7 kali kita selalu duduk dan tidur di pinggir ruko, hanya diberikan alas koran Kak. Itu sangat sakit hati sekali sih. Saya kalau ingat-ingat itu, ingat perjuangan ibu saya yang benar-benar sangat sebegitu pahitnya gitu. Kita udah capek-capek naik motor waktu itu bertiga. Datang sama adik ya? Iya, bertiga sama adik. Dan saya ngelihat adik saya yang masih kecil melewati hal itu karena di rumah nggak ada yang jagain. Jadi dibawa ke lokasi syuting tapi tidak mendapatkan fasilitas yang layak. Kita tidur, adik saya tidur dengan alas koran di pinggir ruko-ruko yang tutup kan. Itu pengalaman yang benar-benar membuat saya patah hati sekali sih, melihat perjuangan ibu yang waktu itu sebegitu berjuangnya untuk anaknya, untuk kesuksesan dan kebahagiaan keluarga. Itu sih Kak. Ini ada foto Imai sama ibu, tapi ini fotonya waktu Imai udah jadi pramugari. Cantik sekali. Dengan ibu yang pasti bahagia anaknya menjadi pramugari seperti yang diimpikan. Yang awalnya orang bilang gak bisa anaknya. Imai itu bukan terlahir dengan keluarga beruntung, atau Imai itu gak punya kelebihan ini, ataupun Imai kan ayahnya cuma ini, ibunya cuma ini, atau apapun, atau
Imai pernah jadi gini kok, tapi ternyata Imai buktiin sampai akhirnya kemarin ya menjadi seorang pramugari ya. Gimana sih respon Ibu? Boleh dong cerita Ibu gimana? Kan Ibu ini sosok yang katanya nemenin kamu dari kamu dapat pekerjaan yang salah, kalau aku bilang ya itu pekerjaannya ekstra, mereka salah treatment kalian, salah treatment kamu dan ibu dan juga adik gitu ya. Tiba-tiba Imai jadi seorang pramugari. Bagaimana respon ibu pertama kali? Yang pastinya respon ibu sangat-sangat bangga sekali ya Kak, karena melihat peningkatan anaknya tuh sangat-sangat merasa, melihat peningkatan anak-anak itu pasti sangat merasa bangga, senang atas pencapaian yang sudah saya lakukan, dari yang mungkin dulunya ekstras lalu naik jadi pemain yang udah ada dialog. Jadi kita prosesnya tuh benar-benar yang dari bawah meningkat perlahan sampai akhirnya bisa sampai di titik yang sekarang ini, bisa menjadi pramugari, bisa menjadi Putri Indonesia, merupakan suatu kebanggaan untuk keluarga saya Kak, gitu. Dan pastinya orang-orang yang dahulu melihat keluarga kami itu semuanya juga ikut bangga Kak, karena melihat anak-anaknya orang tua saya itu semuanya prihatin dan sukses. Jadi semua orang juga melihat yang tadinya mungkin keluarga saya direndahkan juga sama tetangga, lalu melihat sekarang anaknya bisa menjadi pramugari dan Putri Indonesia, mereka sangat bangga dan mungkin mereka menyesali perkataannya kali ya Kak, karena itu yang mereka omongin sendiri ke orang tua saya. Akhirnya jadi doa yang baik. Akhirnya jadi doa yang baik ya. Dikembalikan jadi doa yang baik. Iya, betul sekali. Aduh, tapi aku sih sebenarnya belum pernah kenal Ibu Imai dan belum pernah tahu Ibu Imai, cuman aku dari cerita Imai aku tahu dia adalah sosok yang nemenin Imai dari awal Imai, segala kekurangan Imai, segala kelebihan Imai, Ibu tahu. Tapi kamu pernah bayangin gak sih kalau misalnya di kondisi itu nggak ada ibu yang luar biasa seperti Ibu Imai? Mungkin kalau kita tukar posisi ya Imai, mungkin kalau ibu aku jadi Ibu Imai, mungkin nggak akan ada ibu yang bisa seperti Ibu Imai. Kalau kamu boleh ngomong tentang ibu, kan kamu pasti banyak ya. Aku tahu anak pertama, anak sulung yang bekerja begitu keras buat adik-adiknya, pasti kamu nggak akan pernah nyampein segala perasaan kamu yang kamu jatuhnya gimana atau perasaan sedihnya kamu. Pasti kamu tahan sendiri nih supaya adik-adik kamu bisa ngeliat contoh yang baik. Boleh dong kalau misalnya kamu boleh jujur banget. Aku soalnya anak sulung kan, aku ngerasain kayaknya yang kita pikirin cuma kebagian mama kita, kebagian adik kita kayak gimana. Tapi tuh ada perasaan yang sebenarnya capek banget loh, sakit banget sebenarnya. Kalau boleh ngomong, misalnya nanti one day ibu akan nonton ini, kamu mau bilang apa yang sebenarnya kamu nggak bisa sampein sebagai kamu anak sulung, sebagai anak sulung ya, yang boleh dong Mai. Iya, jadi Kak Audi sama saya juga sama-sama anak sulung ya, jadi kita merasakan rasanya karakternya anak pertama itu kayak gimana gitu, gengsinya, terus rasa tanggung jawabnya. Tapi di samping itu semua, pasti sebagai seorang anak, kita ngerasa ada beberapa momen pengen banget meluk orang tua, keluarin aja, biar kamu lebih lega. Ini kamu udah mau masuk ke tahap pemilihan, kamu harus to be true to yourself, harus jujur sama perasaan ini. Kamu harus lepasin rasa beban itu supaya kamu bisa ngelangkah lagi. Banyak tanggungan di belakang kamu. Ya, jadi aku pengen sampein ke orang tua, khususnya ibu. Sebenarnya tuh aku tuh pengen keluarga kita tuh stabil secara finansial. Aku tuh pengen keluarga kita tuh terus bisa bahagia. Tapi di samping itu, aku pengen aku juga bisa
bisa lebih meluangkan banyak waktu untuk diriku sendiri. Jadi mungkin aku berharap semoga waktu itu akan datang suatu saat nanti ketika adik-adikku udah mulai lebih mandiri dan kita bisa bersama-sama menopang keluarga, menopang ibu dan ayah. Untuk masa tuanya, ibu sama ayah nggak usah khawatir soal finansial di masa depan karena aku akan menjamin kesuksesan adik-adikku semuanya sehingga kita bisa bersama-sama untuk kebahagiaan ibu sama ayah. Dan aku juga mau ucapin terima kasih untuk selama ini kasih sayang yang diberikan, pengorbanan. Mungkin sebagai anak pertama kita cukup keras ya. Sebagai anak pertama saya percaya apalagi perempuan kita cukup keras dalam mendidik adik-adik, dalam memberi keputusan karena kita ingin perfect, kita ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi di samping semua itu dengan segala kekurangan yang Imai miliki, semoga ibu sama ayah ngerti perasaan Imai ya sebenarnya, tapi mungkin salah untuk menyampaikan. Mungkin kalau misalnya Imai punya salah dalam berkata-kata, Imai minta maaf. Tapi yang sejujurnya pasti semua yang Imai lakukan itu untuk kebaikan ayah, ibu, dan adik-adik semua. Itu sih Kak. Semoga ya habis ini hasil yang terbaik, semoga hasil dari payah Imai, Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab seperti awal mula dulu kamu ngalamin direndahkan, dihina dan lain-lain, tapi ternyata kamu buktiin bisa sampai di titik ini. Dan semoga di perjalanan ke depannya nanti biar Tuhan yang dengar semua doa-doa baiknya buat orang tua dan adik-adik kamu supaya Imai bisa lancar terus sampai akhir gitu ya Mai. Ya aku peluk dong, kita sama-sama anak sulung, peluk. Emang kadang-kadang gitu sih ya, aduh ini harus pageant mania tahu anak sulung apalagi adiknya ada beberapa gitu ya, kita tuh pasti berusaha tegar gitu, tapi kan nggak selalu kita tegar, pasti ada sisi-sisi di mana kita terus kita perlu orang tuh mengetahui apa sih yang sebenarnya kita rasain gitu. Sangat mengharukan sekali. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng dengan Imai. Thank you so much Imai udah mau berbagi. Dan jangan pernah nganggap ini sebagai cerita yang kurang buruk, kurang baik ya. Karena ini bisa menginspirasi orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama kayak kamu. Iya, Kaudi. Thank you so much. Dan aku pengen pesan juga untuk teman-teman semua nih yang mengalami kondisi mungkin yang sama dengan aku, atau mungkin punya cerita yang punya background atau cerita yang lebih berat daripada aku. Semoga teman-teman semuanya bisa keep up, semoga teman-teman semuanya bisa terus memperjuangkan apa yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan. Dan jangan berhenti bermimpi, jangan pantang menyerah, jangan berkecil hati atas semua keterbatasan yang kita miliki. Karena because the only person who can create a life you will love is just only you. Ya, jadi kita harus terus keep up, stay strong, stay positif, jangan menyerah dan harus terus berusaha. Yes. Thank you Imai, semoga ini menginspirasi para pageant mania ya. Dan sebenarnya abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, akan lanjut ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya kita akan saksikan yang satu ini. Kata orang, cewek mending di rumah aja, gak usah cari uang. Tapi kalau sekarang, selain selalu jaga kecantikan, cewek juga harus bisa sukses sendiri. Bahkan cari uang dengan hobi. Kata orang, jadi cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, apalagi kalau udah tua. Tapi kalau sekarang, cewek juga bisa dapat gelar doktor. Sampai umur 80 pun bisa jadi S3 dan tetap cantik. Kata orang, cantik itu awet muda. Tapi kalau sekarang, cantik itu mencintai dan merawat diri sendiri sejak muda. Dengan ramuan rahasia Mojo Keling dan rempah-rempah yang diwariskan turun-temurun, minyak zaitun Mustika Ratu memiliki tekstur yang tidak lengket. Semua khasiat terbaik minyak zaitun cepat meresap dan menyatu ke dalam kulit.
menghapus riasan make up, bahkan yang tahan air, hingga meremajakan kulit dan memancarkan auramu. Merawat diri jadi lebih mudah. Minyak zaitun Mustika Ratu. Jadi diri sendiri, cintai dirimu. Nah, sekarang kita akan beralih ke Breldi, Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2022 yang sudah terpilih menjadi finalis Putri Indonesia tahun 2022 ini, yang akan bercerita nih bagaimana perjalanan hidupnya, yang dimana ada sebuah kisah menarik tentang penolakan dan juga perjuangan lagi-lagi seorang ibu. Terus aja sapa ya Breldi. Hai Breldi. Halo Kak Audi, apa kabar Kak? Baru aku mau nanya, yaudah kamu nanya, aku bilang aku sehat. Kamu gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik kakak, terima kasih. Cantik sekali Breldi, Terima kasih. udah pakai sash ya, selamat, congrats sekali lagi ya udah terpilih menjadi Putri NTT ya. Terima kasih kakak. Nah Breldi, aku nih dapat informasi kalau dulu ini katanya kamu ini pernah mendapatkan diskriminasi dari orang lain ke diri kamu. Mungkin hampir sama ceritanya kayak Imai, cuma mungkin ini diskriminasinya nanti kamu boleh ceritain dong, diskriminasi apa yang orang lakukan ke diri kamu Breldi. Baik Kak Audi, terima kasih banyak. Halo Pigeon Lovers, halo teman-teman semua. Jadi pada tahun 2015, sebenarnya Breldi ikut modeling dari tahun 2010, tapi di titik puncak yang dimana Breldi rasa down, rasa drop itu di tahun 2015. Waktu itu Breldi mengikuti suatu pemilihan ajang modeling, dan dia juga berlomba ke ajang nasional di Jakarta. Jadi lomba di Nusa Tenggara Timur banyak sekali peserta yang ikut. Saat itu Breldi menjadi salah satu juara juga dan dikirim ke ajang nasional. Dah, yang membuat Breldi sedih waktu itu adalah bulian orang di sekitar Breldi. Dan yang lebih parahnya lagi adalah yang membuli Breldi bukan orang luar NTT, tapi dari NTT sendiri. Membuli itu sampai yang luar biasa, Breldi sangat drop, sangat down, dikatain kayak Breldi tidak pantas juara karena Breldi itu tidak yang lain, tidak putih seperti yang lain. Dan waktu itu berat badan Breldi 55 itu kayak berisi badan Breldi, dan waktu itu kontestan yang lain kan kurus-kurus ya Kak. Breldi kan agak berisi, terus dikatain gendut, gemuk gitu, jadi nggak pantas juara, sampai dia bilang kotor kayak kulitnya kotor gitu, kotor dibilang kulitnya. Iya betul, kayak nggak layak, benar-benar nggak layak untuk juara. Kayak apaan sih, seharusnya bukan dia yang menang loh, hitam jelek, terus kotor, gemuk gitu. Yang lain aja deh, nggak pantas banget, sampai bahkan dihinanya tuh kayak bukan kayak di belakang, tapi langsung di depan, langsung dikatain gitu. Terus kayak sampai yang kayak ketemu Breldi disampaikannya kayak jelek banget, kayak gitu. Sampai kayak gitu, sampai kayak Breldi, ya Tuhan salah apa Breldi. Waktu itu kan Breldi umur 13 tahun, baru mau ke 14, jadi memang kayak masih anak-anak, mentalinya masih anak-anak yang belum bisa menerima hinaan atau bulian. Dan bukan hanya itu saja, jadi ceritanya kita sudah ke nasional, dan NTT waktu itu ada sekitar 20-an lebih peserta. Nah, jadi kan hotelnya itu dekat sama Taman Mini. Breldi sama Timua, sama kakak Breldi juga, karena ponakan Breldi ikut juga ajang itu. Jadi dia juga sama-sama dengan Breldi ke Jakarta. Kita nginap ke hotel di Taman Mini. Nah, di karantina day one itu mereka kasih kesempatan sekitar jam 12 itu untuk ganti evening gown. Cuman 20 menit. Nah, karena hotel ke penginapan Breldi itu cukup jauh, teman Mua Breldi itu kayak ngontek ke teman-teman lainnya, entah dari provinsi lainnya dan juga provinsi NTT, untuk Breldi nanti pinjam ya kamarnya, makeup di situ. Terus mereka bilang, oh iya boleh. Nah, sudah. Jadi kita sama-sama naik ke lantai berapa itu, 17 apa 18-an tuh naik ke atas. Sudah 15 menit lah, ini tinggal berapa menit lagi harus stay udah dengan evening gown sama bold makeup. Dan sampai ke dalam mereka langsung bilang begini, itu anaknya lo ya?
Breldi kan dari NTT kan, oh maaf kalau untuk Breldi tempat kita penuh, nggak bisa lagi untuk dipakai gitu, sesek gitu. Akhirnya Breldi sama teman tim Breldi turun ke bawah, carilah tempat. Rencananya mau make up di lobby, tapi kata security-nya nggak boleh make up di situ karena bisa mengganggu kan untuk tamu-tamu yang datang. Terus mau make up ke tempat karantinanya nggak boleh juga, katanya nanti kotor gitu. Akhirnya yang paling parah, Breldi sama tim Breldi make up. Can you imagine Kak, kita make up di tempat sampah? Kok di tempat sampah? Di mana? Ya, di tempat sampah di belakang hotel itu, karena memang nggak dikasih space untuk makeup, dan itu waktunya tinggal 10 minutes left, so ya makeup di tempat sampah. Dan untuk Brelly duduk di makeupin itu bekas cat tembok dibalikin, Brelly duduk di situ terus di-touch up. Waktu itu sampai kayak Brelly nangis, jauh dari orang tua, umur baru 13 tahun, sudah dihadapkan dengan hal-hal berat yang membuat mentally down, membuat Brelly begitu kecewa, sakit hati, hanya bisa berdoa pasrah kepada Tuhan, dengan percaya bahwa mungkin dengan hinaan, dengan cacian, dengan bulian, diskriminasi, pasti ada jalan yang baik. Dan setelah itu kita selesai makeup, evening gown, dan dipanggil lah best evening gown gitu. Dipanggil ada provinsi Bali, provinsi ini itu, dan terakhir Brelly kan waktu itu nomor 168 nomor pesertanya. Dipanggil lah nomor 168. Nah Brelly diam karena kayak nggak percaya, karena Brelly dari awal udah down duluan, nggak mungkin lah bisa menang, nggak mungkin lah gini gitu. Tapi ternyata Brelly dipanggil gitu. Terus sampai teman Brelly dari Lampung bilang, Brel itu nomor kamu loh, itu nomor kamu. Terus nih Brelly dengan kagetnya maju ke atas panggung, dan lucunya saat Brelly sudah diberikan penghargaan Best Evening Gown, barulah di situ teman-teman Brelly dari provinsi Brelly mulai mendukung Brelly. Kayak cocok ya say, congrats ya say, pokoknya ya gitulah Kak, tiba-tiba mendukung gitu. Dan setelah itu kayak walaupun Brelly sudah terpilih evening gown, sampai ke malam grand final. Malam grand final itu kita berlomba dengan segala macam pakaian, segala macam. Terus Brelly punya kekurangan, dia itu kalau nggak salah lupa bawa anting-anting. Bawa anting. Nah, sebenarnya Timua Brelly itu punya kenalan dari provinsi yang sama gitu. Ada anting-antingnya dia sebenarnya dititipkan ke provinsi itu, provinsi Brelly, yang tim teman lain dari provinsi Brelly. Tapi karena dibilangnya Brelly yang mau pinjam, penuhlah dengan alasan, oh maaf, anting-antingnya dipakai sama ini, udah dipakai kan, jadi nggak bisa ini gitu. Jadi oh ya sudah, Brelly tampil dengan apa adanya Brelly, dengan kekurangan yang ada, jalanlah sesuai yang apa adanya. Dan puji Tuhan tak disangka sama sekali, dari 20 lebih peserta itu dari provinsi Brelly, NTT, Brelly masuk top 5. Brelly masuk top 5, dan setelah itu mulailah di NTT Brelly dianggap hingga sampai saat ini. Kalau enggak ada harga Brelly. Biar mau lomba terus di NTT, lomba terus di Kota Kupang, juara tapi nggak pernah dihargai. Setiap dikasih piala, dikasih penghargaan juara 1 lomba ini, lomba top model, selalu dibilang, gendut, hitam, makanya luluran, makanya ini pakaian body biar putih, biar cocok. Segitunya Brelly sampai dihinanya sampai harus pakai ini supaya jadi putih, jadi bersih gitu. Betul Kak, dihinanya sampai segitu parahnya Kak, di umur yang sangat muda, yang betul masih anak-anak dikata gitu. Tapi yang membuat Brelly kuat tuh karena kedua orang tua Brelly selalu bilang, sudah
tidak usah dipikirkan, karena Bella Bulian itu menjadi motivasi buat Breldi supaya lebih baik lagi ke depan. Dan here I am with semua bulan mereka menjadi motivasi buat Breldi, dan I'm a queen now, seorang putri di Indonesia Nusa Tenggara Timur. You can't stop me right now. Yes. Cukup sekali. Wow, berarti Breldi umur berapa sekarang? Umur 19 tahun, Kak. Berarti 13 ke 19, ada 6 tahun gap dari momen kamu sejatuh-jatuhnya itu di Ina sampai segitunya, sampai akhirnya membuktikan, terus akhirnya melaju terus sih. Berarti 6 tahun kamu berproses terus sampai akhirnya di 19 tahun terpilih menjadi Putri Indonesia NTT tahun 2022. Iya, betul, Kak. Aku pengen nanya dong, gimana sih caranya kamu melewati fase-fase terburuk? Karena kan pasti nih, kalau kemarin fase terburuknya di 2013, pasti kan ada lagi perjalanan panjang nih, sampai menuju 2022 nih. Momen-momen yang mungkin menjatuhkan kamu atau membuat kamu dalam posisi atau fase yang terburuk dalam hidup kamu. Dan ini juga sekalian, tadi kan kamu bilang I'm a queen now. Kamu sekalian sekarang boleh dong sampein setelah fase terburuk itu, kamu mau sampein apa buat para haters ataupun yang sudah ngejatuhin kamu? Baik, Kak Odi, thank you. Dan mulai dari saat itu, Breldi sering ikut lomba lagi, ikut pemilihan putri juga di NTT, contohnya kayak Putri Tenun, dan Breldi juara 3 waktu itu. Terus berkarir, tapi ada satu saat yang dimana tahun 2016 atau 2017 itu Breldi sempat down lagi, frustasi lagi, stres lagi, karena saat itu Mama Breldi sakit. Mama Breldi waktu itu sakit diabetes, dan sayangnya kaki kiri Mama Breldi harus diamputasi. Maaf Breldi, jadi Mama maksudnya diamputasi gitu saya? Iya, diamputasi kakinya, Kak, kaki kirinya. Sedangkan Mama tuh yang selalu mendukung Breldi, tiap dimanapun Breldi pergi, mau lomba, mau syuting, mau apapun, pasti Mama sama Papa tuh yang selalu ada. Tapi karena semenjak Mama diamputasi, Breldi hanya bisa gimana ya, Kak? Hanya bisa pasrah. Dan terus ini juga salah satu impiannya Mama, menjadi Putri Indonesia NTT, dan betul-betul Breldi ingin mewujudkan impian Mama. Walaupun Mama sakit, Breldi betul-betul ingin membuktikan bahwa Breldi bisa mewujudkan impian Mama, mewujudkan semua apapun yang Mama inginkan. Jadi dari 2016 Breldi sendiri dong. Mama berarti kan nggak bisa seperti biasanya nemenin Breldi. Biasanya kan ada yang angkatin baju atau bawain baju Breldi, ini bajunya ini, Mama cariin ini. Berarti dari 2016 Breldi bener-bener sendiri atau Mama ikut dengan segala keterbatasannya Mama? Mama apapun Breldi buat selalu ikut dengan keterbatasan Mama. Walaupun digendong sama kakak Breldi, terus ditaruh di kursi roda, ngikut, nonton, dukung. Dan itu merupakan fase yang sangat terburuk, tapi Mama selalu support dengan segala kekurangan. Itu yang membuat Breldi itu kuat, karena Mama itu sosok yang luar biasa. Mama tuh nunjukin ke Breldi bahwa walaupun dengan kekurangan yang kamu punya, kamu harus buktikan bahwa kamu tuh luar biasa, kamu tuh hebat, kamu tuh berbeda dengan lainnya. Dan walaupun di kondisi Mama yang dibilang cacat hanya dengan kursi roda, tapi Mama selalu kuat, gak pernah sama sekali ngeluh, gak pernah sama sekali rasa down yang kayak sekarang gak ada kaki lagi, sekarang hanya dengan kursi roda. Gak pernah sama sekali nunjukin itu. Tapi dia selalu nunjukin bahwa dia selalu kuat untuk anak-anaknya. Mama Breldi merupakan perempuan yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini pun selalu video call. Gimana keadaannya Nona? Gimana? Sudah
sudah makan belum? Ingat berdoa di Tuhan, apapun yang terjadi berdoa di Tuhan, percayakan kepada Tuhan, yakini bahwa apapun kekurangan yang Breli punya, walaupun orang menghina Breli, sampai sekarang pun kadang masih banyak yang menghina Breli, apapun hinaan, apapun cobaan, percayakan kepada Tuhan. Jangan pernah down, jangan pernah sedih, karena Mama selalu ada. Mama selalu doa buat Breli di sepertiga malam, selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kata yang paling membuat Breli sakit hati atau kayak membuat Breli harus bisa membahagiakan Mama itu adalah doa orang cacat kepada Tuhan pasti akan didengar. Doa untuk Breli, jadi tidak usah takut. Jadi itu tuh yang membuat Breli harus bisa lebih baik lagi. Aduh, maaf Kaudi. Nggak apa-apa sayang. Aku ngerasain, makanya aku tanya, Mama berarti temenin Breli dari 2016 dengan tadi kan aku tanya segala keterbatasan tetap temenin, dan ternyata memang temenin. Jadi aku dengan kursi roda. Jadi Mama itu jadi Breli punya kakak laki-laki, nanti kakak cowok Breli yang gendong Mama ke mobil. Terus kalau mau Breli fashion show atau kayak pemilihan kemarin Putri NTT, digendong lah Mama ke kursi roda lagi, terus didorong Mama nonton Breli. Jadi kayak gak ada rasa kayak insecure, kayak mungkin kayak Mama punya teman yang lain juga yang nonton anaknya lomba masih sehat, Mama sendiri dengan kekurangan, tapi nggak pernah namanya dia rasa insecure, rasa kecewa, nggak ada sama sekali. Jadi memang betul-betul itu fase terburuk yang pernah ada, dan sampai sekarang pun walaupun Mama di kursi roda, setahun itu bisa sampai 7-8 kali masuk rumah sakit. Sampai rumah sakit Kupang tuh tahu semua Mama. Iya, Mama bukan hanya sakit gula aja Kak, komplikasi. Sampai waktu itu hampir aja kita kehilangan Mama, sampai lambungnya tuh berdarah, luka, sampai ditusuk selang dari hidung ke perut, dikeluarin darahnya. Sampai pernah waktu itu Mama berhenti napas selama 3 menit, betul-betul berhenti napas, sampai Breli cium kaki Mama, doa, bilang Mama balik lagi Mama, Breli butuh Mama, Breli belum siap, belum Breli sayang Mama, jadi tolong kembali lagi. Dan waktu itu langsung dengan keajaiban Tuhan Yesus, Mama langsung sadar dan bilang Mama sudah jalan jauh. Waktu itu Mama lihat sekeliling Mama tuh gelap, tapi Mama dengar suaranya Breli panggil Mama pulang. Jadi Mama kembali lagi. Mama berarti Mama kembali lagi, bernafas lagi gitu, Bel? Iya betul Kak, bernafas lagi karena Mama dengar suara Breli itu manggil. Waktu Mama bilang Mama udah gelap banget jalannya, kayak lihat pintu gitu. Pokoknya 3 menit itu memang gak ada napas lagi. Sampai ke dokter udah mau nyatet ini udah gak napas gitu. Tapi keajaiban Tuhan Yesus memang luar biasa. Mama ada lagi sampai sekarang, makanya Mama bilang selama Mama masih bernapas, Mama mau lihat Breli ada di atas panggung Putri Indonesia. Bisa Mama salah satu mahkota Putri Indonesia. Gitu Kak. Berarti Mama terus ya sampai sekarang masih Breli kan lagi di Jakarta, berarti Breli kan lagi pisah jauh sama Mama. Iya betul. Mama berarti Mama masih rutin ya untuk check up dan lain-lainnya. Iya, biasanya tuh kan Breli yang selalu check up Mama untuk nyuntik insulin, untuk cek gula darah, tensi, suhu dan lainnya. Tapi karena Breli di Jakarta, jadi kakaknya Breli yang perempuan, Kak Fanyal, ada kakak ketiga, dia rumahnya jauh karena sudah berumah tangga.
Tapi karena Bradley tidak ada, jadi dia yang check up mama setiap siang dan malam, Kak. Jadi kamu sempat pecah fokus nggak? Aduh, tapi kan kamu mau terus jagain mama, tapi kamu di sini banyak sekali yang harus dipersiapkan kan, juga untuk pemilihan Putri Indonesia yang sekali lagi untuk merealisasikan mimpi mama, mewujudkan mimpi mama yang udah berjuang buat Bradley dengan segala hal yang ada dalam dirinya dari 2016 kemarin itu. Tapi sempat ada stres nggak atau kayak overwhelmed misalnya yang kayak aduh kepikiran banget nih aku gimana baginya, aku mesti di sini tapi mama di sana gitu. Kalau saat ini Bradley memang sempat mikir gimana keadaan mama, tapi gak terlalu karena mama selalu nelpon terus. Mama bilang, ingat sudah jalan sejauh ini, jangan pikir balik ke belakang lagi. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat mama, jangan lihat papa, jangan lihat semua saudara. Lihat diri kamu, urus diri kamu, buktikan, banggakan kami semua di sini. Jangan pikir mama baik-baik, mama sehat, mama kuat karena Bradley. Kalau Bradley sampai down, Bradley sampai lelah, berarti mama juga sakit. Jadi Bradley harus kuat di situ biar mama kuat di jauh gitu. Makanya Bradley berusaha supaya tidak terbagi fokus, jadi betul-betul memfokuskan diri untuk mama gitu, Kak. Jadi dengan persiapan kamu, dengan kamu kuat di sini, berarti kamu juga menguatkan mama di sana gitu ya sayang. Ya. Iya, Kak. Iya, berarti sekarang kalau so far ini sebelum pemilihan Putri Indonesia kan pasti ada momen-momen yang mungkin, berarti 2016 itu momen yang paling fase, menurut kamu fase yang terburuk karena harus menerima kenyataan kalau mama harus mohon maaf sekali lagi diamputasi dan tidak bisa lagi seperti biasanya nemenin Bradley untuk lomba, untuk merealisasikan mimpi Bradley gitu. Tapi tetap mendukung Bradley. Tapi Brel, tadi aku sempat tanya, sekarang sedikit nih kamu mau ucapin apa nih ke para haters kamu yang dulu sempat bilang, oh kamu ini nggak bisa, kamu ini mungkin dibilang kulitnya kotor tadi ya, kulitnya kotor, tidak bersih, tidak cantik, tidak pintar gitu. Kamu mau bilang apa buat mereka? Baik, makasih Kak Audi. Bradley hanya pengen bilang untuk teman-teman semua yang dulu pernah bully Bradley, kakak-kakak semua, Bradley sama sekali tidak dendam, tidak sakit hati, tidak marah, tidak sama sekali. Bradley hanya ingin bilang, tetap positif, selalu tebarkan energi positif vibes untuk ke orang-orang. Jangan menjudge orang hanya dari luarnya saja, apalagi dari kulit, karena itu sangat-sangat tidak baik, karena we don't know the impact for the person in the future. Contohnya mungkin Bradley salah satu orang yang kuat, tapi kalau orang yang lain gimana? Saat dibully, saat dihina, kita tidak tahu apalagi apa dampak yang paling parah ke mereka. Jadi Bradley hanya bilang tolong untuk semua teman-teman di luar yang mungkin secara tidak sengaja membuli orang lain, kayak ada bully yang paling kecil kayak gini yang tanpa kita sadari. Lebih cantik kalian dulu ya, dulu kamu tuh lebih putih. Itu saja sudah membuat kita pikiran, udah membuat kita stres, membuat kita down. Mencobalah untuk selalu memberikan energi positif, komentar positif. Jika memang kamu ingin memberikan komentar, menggunakanlah kalimat yang tidak membuat sakit hati, tetapi betul-betul yang memotivasi. Dan apapun yang terjadi, terima kasih banyak karena tanpa cacian, tanpa hinaan kakak, semua Bradley tidak mungkin bisa ada di sini. So thank you. Hanya mau bilang Tuhan memberkati selalu. Tuhan memberkati. Bradley, aku mau kasih tahu cepat dong, kamu kan pernah ngelewatin fase yang lumayan. Aku tadi juga nggak kuat. Aku tahu rasanya akhirnya ngalamin fase seperti itu, walaupun aku belum pernah ngerasain, tapi aku turut merasakan apa yang kamu rasakan. Kalau di momen saat itu, misalnya kamu lagi jatuh-jatuhnya, lagi sedih-sedihnya, siapa sih di antara kedua orang tua kamu yang paling menenangkan kamu? Kalau sebenarnya dua-dua papa sama mama itu
sangat ada untuk Breldi. Apalagi papa itu si kamera CCTV 24 jam kalah. Papa itu kalau bisa 48 kali 150 jam telepon terus. Gimana pagi, siang, sore, malam. Pokoknya hanya papa yang kabarin. Tapi kalau papa kan namanya laki-laki, selalu pakai logik. Jadi kalau ada masalah, sudah tidak usah pikir, sudah tidak usah pikir, fokus diri. Tapi kalau mama selalu betul-betul dari hati ke hati bilang, sudah apapun yang terjadi didoakan di Tuhan. Selalu mama bilang, mari pegang tangan. Jadi kita gandengan tangan sambil doa di Tuhan. Mama yang doa. Mama bilang, mama tidak punya kekuatan apa-apa. Kita manusia tidak punya kekuatan apa-apa, tapi Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Jadi biarkan kita berdoa saja, Tuhan yang buat semua. Breldi. Berarti keinginan terbesar mama ini sejauh ini adalah Breldi menjadi Putri Indonesia Nusa Tenggara Timur. Udah terpilih, tapi pasti mama punya keinginan Breldi bisa membawa kebanggaan yang lebih lagi buat keluarga, membuktikan kalau nih mama dalam segala keadaan, mama dalam segala mohon maaf kekurangan mama tetap sayang Breldi, kita tetap follow up Breldi dimanapun, dukung Breldi dimanapun, untuk apapun yang Breldi pilih. Kira-kira Breldi mau sampein apa buat mama? Apalagi ini udah mau mulai perjuangan ya, ini perjuangan udah di depan mata nih, kamu akan masuk ke pemilihan Putri Indonesia, dan perjuangan depan mata kamu mau sampein apa yang jujur setulus-tulusnya hati kamu yang mungkin nggak sempat kamu sampein, ataupun sekiranya pengen kamu sampein yang mungkin ini juga yang dirasain sama banyak orang, pengen sampein ini ke ibunya dengan mungkin yang kondisi yang sama kayak Breldi. Baik Audi, terima kasih. Kalau mama nonton saat ini, Breldi hanya mau bilang, Breldi sayang mama. Terima kasih banyak sudah selalu ada untuk Breldi, sampai Breldi bisa lahir di dunia, bisa rasakan kehidupan yang luar biasa, belajar hal yang sangat luar biasa, semua karena mama. Dibully, dihina, dicaci, mama selalu ada untuk Breldi. Mama selalu kuatkan Breldi. Sampai dikatakan tidak mampu pun mama selalu ada untuk Breldi. Dan bahkan sampai di titik ini, yang seharusnya mama yang rasa down, rasa hancur, mama yang selalu menguatkan Breldi. Gak pernah mama tinggalkan Breldi sedetik pun, gak pernah. Mama selalu ada untuk menguatkan Breldi. Dan kadang mungkin Breldi teledor, kadang Breldi membuat mama marah, membuat apa, tapi itu sama sekali tidak mengurangi rasa cinta Breldi, karena Breldi sangat tulus, sangat sayang mama, dan Breldi mau berjuang untuk mama. Ini impian mama, ini impian Breldi, ini impian kita berdua mama. Breldi berjuang, Breldi berusaha di sini. Breldi percaya segala perjuangan yang Breldi dan mama lalui, pasti Tuhan akan ganti dengan hal yang luar biasa nantinya. Mamanya perlu kuat, mama hanya perlu sehat, mama harus kuat, karena hanya mama satu-satunya yang penguatan Breldi. Jadi kalau mama sakit, mama drop, Breldi lebih hancur mama. Jadi mama harus kuat terus mama. Breldi sayang mama di sini. Dan untuk semua teman-teman di luar, jangan pernah malu, jangan pernah apa, karena ada teman Breldi yang mungkin mamanya kekurangan tapi malu sama orang tuanya. Itu sangat disayangkan sekali. Karena tanpa mama, tanpa papa kamu tidak mungkin ada di posisi ini. Jangan pernah malu sama orang tua kamu. Jangan pernah lupakan orang tua kamu. Karena orang tua kamu sendiri nggak pernah lupakan kamu. Saat ini mungkin teman-teman lagi jauh sama orang tua, telepon orang tua kamu, telepon mama papa kamu, bilang kamu sayang sama mereka. Karena kita tidak tahu waktu itu sampai kapan. Kayak mama Breldi masih sehat, tiba-tiba sakit. Kita nggak tahu kapan orang tua kita nggak ada. Ucapkanlah rasa sayangmu kepada mereka. Kalau ada kesalahan minta maaf lah, jangan tunggu nanti, karena nanti itu kita nggak tahu kapan. Nah, udah hadir di sini mamanya Breldi, Tante Martini. Halo, apa kabar Breldi? Ini ada mama di sini. Jadi dari tadi mama dengar pesannya Breldi buat mama. Ya, kami orang sederhana yang tidak punya apa-apa. Kita hanya punya doa untuk Breldi. Semoga Breldi berhasil.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tante. Semoga Breldi, Tante, ini katanya mimpinya Tante ya sama Breldi ya. Mimpi yang tertunda. Mimpi yang tertunda. Tapi semoga Tuhan yang dengar, Tuhan yang berikan yang terbaik. Iya, Mbak. Makasih banyak. Breldi bisa mencapai prestasi yang terbaik supaya bisa membanggakan Tante. Iya, sayang. Anaknya sangat menginspirasi sekali Tante, karena akhirnya menyemangati kalau kita harus tetap ingat orang tua, harus tetap sayang sama orang tua. Ini Om ya, halo Om. Ya, terima kasih. Iya Om, sehat-sehat ya Om. Ada lagi yang mau disampaikan Tante atau Om kepada Breldi? Ya, gini Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami orang tua, kami keluarga dari keluarga kami itu dalam keadaan sederhana, dan kami hanya berdoa di Tuhan, dan kami bersyukur para juri panitia telah mengambil atau mempercayakan Breldi untuk maju di dalam pemilihan Putri Indonesia ini. Ini harapan kami pada para juri, dan tidak lupa kami mengucap banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi Breldi untuk lebih baik atau maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih Om. Breldi, ada yang mau disampaikan ke Papa dan juga Mama? Udah hadir loh di sini. Tadi nggak nelpon, mungkin dari tadi udah dengerin kamu live di sini. Breldi mau bilang di Papi dan Mama, ini makasih banyak dukung Papi dan Mama berjuang, bukan hal yang mudah. Breldi di posisi ini, Papi dan Mama dan Breldi juga sudah berjuang luar biasa hingga sampai saat ini. Itu semua memang bukan karena kekuatan apapun, tapi melainkan kekuatan Tuhan. Dan doa terus kasih Breldi supaya Breldi bisa berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, supaya bisa banggakan Papi dan Mama, bisa pulang bawa apa yang diberikan Mama. Sehat terus di situ. Tuhan pasti selalu jaga Papi dan Mama di situ. Amin, amin. Beta sayang Mama dan Papi, sayang sekali. Amin, amin, amin. Semoga nanti Tante sama Om nonton final nggak? Nonton final Putri Indonesia? Kira-kira? Nonton Breldi langsung. Belum janji Mbak, karena ini di kursi roda agak ribet. Iya, nggak apa. Amin ya, semoga nanti mungkin bisa kesempatannya. Tapi Tante yang penting sehat-sehat bisa nonton Breldi. Om juga sehat-sehat bisa nonton Breldi. Terima kasih banyak Om, Tante. Terima kasih banyak. Dan Ayo, selamat malam. Tuhan berkati. Ya. Dan teman-teman, sebelum kita akan lanjut nih ke sesi selanjutnya, aku mau ucapin semangat sekali lagi untuk Breldi. Semangat, buktikan kalau misalnya apapun yang kamu lewatin, apapun yang kamu alamin, apalagi ini adalah mimpi yang mengikuti orang tua. Tuhan tuh gak pernah tutup mata, apalagi orang tua yang mengasihi anaknya dengan tulus. Kita punya mimpi yang sama untuk melihat anaknya berhasil dengan mimpinya gitu ya. Jadi thank you so much Breldi sudah berbagi. Semoga selalu menginspirasi para pageant mania dimanapun kalian berada, supaya kalian sekarang harus mulai untuk bersyukur atas nikmat memiliki orang tua ya. Orang tua yang mendukung kalian dalam segala sesuatunya. Yes. Dan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini. Kata orang, cewek mending di rumah aja, gak usah cari uang. Tapi kalau sekarang, selain selalu jaga kecantikan, cewek juga harus bisa sukses sendiri. Bahkan cari uang dengan hobi.
Kata orang, jadi cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, apalagi kalau udah tua. Tapi kalau sekarang, cewek juga bisa dapat gelar doktor. Sampai umur 80 pun bisa jadi S3 dan tetap cantik. Kata orang, cantik itu awet muda. Tapi kalau sekarang, cantik itu mencintai dan merawat diri sendiri sejak muda. Dengan ramuan rahasia Mojo Keling dan rempah-rempah yang diwariskan turun-temurun, minyak zaitun Mustika Ratu memiliki tekstur yang tidak lengket. Semua khasiat terbaik minyak zaitun cepat meresap dan menyatu ke dalam kulit. Menghapus riasan make up, bahkan yang tahan air, hingga meremajakan kulit dan memancarkan auramu. Merawat diri jadi lebih mudah. Minyak zaitun Mustika Ratu. Jadi diri sendiri, cintai dirimu. Nah, Pageant Mania, kalau tadi kita udah ngobrol dan udah bercerita tentang cerita-cerita inspiratif dari para finalis ini, udah sedih-sedihan. Nah, sekarang aku mau ajak kalian untuk main games nih. Udah pada siap semuanya? Siap Kak Di. Siap Kak. Yes, permainannya tuh gampang banget. Aku kasih tahu ya. Jadi permainannya ini adalah Iman dan juga Breldi itu cukup memilih dari pertanyaan yang aku akan sampaikan atau pernyataan ya yang akan aku sampaikan ini, tapi secara cepat. Jadi supaya barengan aku mungkin kasih misalnya pilihan ini atau ini, nanti aku hitung 1, 2, 3 jawab langsung ya, gitu ya. Deal nih. Deal ya. Dan harus jujur. Biasanya yang paling kepikiran di awal nih pasti itu yang jujur dari dalam hati. Siap ya? Oke, kita langsung mulai. Oke, Kak. Yang pertama, ibu rumah tangga atau wanita karir? 1, 2, 3. Wanita karir. Oke, wanita karir. Oke, 1, 1, 2, 3. Oke, kedua, lelaki tajir atau lelaki setia? 1, 2, 3. Setia. Oke. Kenapa nih milihnya yang setia? Kenapa nih? Pilih yang setia kenapa tuh? Kenapa pilih yang setia? Kalau untuk aku sendiri, yang setia itu jarang dan susah didapatkan, Kak. Susah dicari. Kalau yang tajir kan kita bisa sama-sama nge-build bareng-bareng berdua, kita naik bareng-bareng, kita berjuang sama-sama, tapi setia itu sulit untuk didapatkan. Yes. Oke, kalau Breldi kenapa nih? Kalau Breldi milih setia daripada tajir karena I know money is everything, but everything it's not about money. You can buy love, you can buy love like that. Kayak gak bisa cinta tuh gak bisa dibeli. Sedangkan kalau setia itu harganya sangat mahal, Kak. Jadi uang apapun gak bisa membeli kesetiaan. Jadi setia. Sedap ya, setia itu mahal tuh, langsung tuh Pageant Mania bisa bikin tuh caption tuh di Instagram, setia itu mahal. Oke. Ini jawab cepat lagi ya. Mertua atau suami? 1, 2, 3. Suami. Mertua. Gak apa-apa, next. Lanjut. Ingat mamanya Breldi. Ini baru bergabung ya soalnya. Oke. Kalau mertua, Breldi kan masih umur 19 tahun nih. Kita kasih tahu ya yang umurnya udah 20-an lebih nih ya. Mertua itu adalah orang tua dari kekasih kita gitu. Jadi itulah maksudnya orang tua dari kekasih kita. Jadi ya harusnya sih sebenarnya sama kayak orang tua kita gitu. Jadi kalau milih mertua berarti udah tahu ya mertua itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jujur yuk, pilih dengan cepat, jujuran cepat. Pendidikan atau pengalaman? 1, 2, 3. Pendidikan, pengalaman. Kenapa? Ini lumayan berbeda ya. Imai milih pengalaman, Breldi pilih pendidikan. Kenapa? Imai milih pengalaman. Kalau pendidikan memang kita sudah ada basicnya ya, Kak. Kita diharuskan memiliki pendidikan 12 tahun. Nah, tapi kita juga bisa banyak belajar dari pengalaman karena pengalaman adalah guru terbaik. Kalau mengutip kata-kata Kak Kezia Waro, pengalaman adalah universitas kehidupan. Yes, wow, benar. Setuju. Kalau Breldi? Kalau menurut Breldi sebenarnya kalau disuruh memilih tadi Breldi memilih pendidikan, tapi sebenarnya pendidikan sama pengalaman itu seharusnya berjalan sama-sama karena memang penting, pendidikan itu penting, pengalaman itu penting. Memang tanpa pendidikan pengalaman ada, tapi alangkah lebih baiknya jika pendidikan diiringi dengan pengalaman karena kesuksesan itu harus berawal dari pendidikan dan pengalaman. Pengalaman saja belum cukup, pendidikan yang paling penting. Yeah. Thank you, Kak.
Yes, thank you, setuju. Oke, ini gampang pasti buat kalian ya. 1. Selanjutnya adalah shopping atau traveling. 1, 2, 3. Traveling. Imai kan ini ya, dulu sempat jadi pramugari ya. Iya, sempat jadi pramugari. Jadi merasakan nikmatnya kita traveling. Oh, traveling. Setuju nih, berarti suka traveling ya? Iya. Oke, Breldi? Yes. Traveling, Kak. I love traveling. Karena kenapa nih? Karena apa ya, ketika rasa down, traveling itu yang paling seru. Tapi bukan traveling yang jalan-jalan cuman ke mall, ke city, ke tempat yang biasa, tapi lebih suka ke pantai. Karena kayak gimana? Agak terbalik kita ya, Breldi suka ke pantai, aku suka ke gunung. Oh, kamu suka ke gunung, Imai? Iya. Aku suka hiking, I love hiking so much. Aku tim pantai. Laut. What same? Karena apa ya, kalau pantai itu tempat yang paling menenangkan, sumpah. Kayak berasa bebas, mau meluapkan isi hati, semua tuh ya. Pantai itu paling luar biasa lah. Yes, setuju traveling berarti semuanya ya. Oke, tuh ya para penjepania yang bilang, oh Putri Indonesia pasti nggak suka traveling, lebih suka shopping kan Putri gitu. No, mereka lebih pilih traveling. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Cukup sedikit teman atau banyak teman? 1, 2, 3. Cukup sedikit teman. Kenapa nih? Jawabnya cukup sedikit, sama lagi barengan loh waktunya. Kalau kenapa Breldi? Atau Breldi dulu boleh? Kenapa Breldi? Kalau Breldi ada pepatah yang bilang lebih baik punya satu sahabat tapi bisa menjadi 1000 teman daripada punya 1000 teman tapi tidak bisa menjadi satu sahabat. Dan paham gak Kak? Iya, aku langsung kayak iya bener lagi. Jadi sahabat Breldi cuma 1 dari kecil hingga sekarang, itu yang selalu ada untuk Breldi. Tiap suka duka. Sebut dong namanya. Spill dong. Odilia Liko Oemanas. Wow. Tapi namanya boleh aku nama panggilannya? Odilia. Thank you untuk temenin Breldi. Thank you Odi. Nanti masak bubur ya. Oke, kalau Imai kenapa nih milihnya cukup sedikit teman? Kalau aku sendiri, seiring berjalannya waktu nih, kita jadi merasakan nih kualitas teman-teman kita yang akan semakin kita dewasa, circle kita tuh semakin kecil. Circle kita semakin kecil, kita jadi tahu kualitas teman-teman kita, mana yang baik untuk lingkungan kita, mana yang kurang baik. Karena nggak semua orang itu memiliki kepribadian yang bisa cocok sama kepribadian kita. Jadi pasti akan tersaring dengan sendirinya, dan pastinya yang akan di sekeliling kita sampai kita dewasa nanti, sampai kita tua nanti, itu adalah teman-teman yang berkualitas. Walaupun sedikit tidak apa-apa, yang penting berkualitas dan bisa memberikan pengaruh positif untuk diri kita. Yeay, berarti udah dijawab ya, cukup sedikit teman. Oke, ini selanjutnya ya. Mewah atau sederhana? 1, 2, 3. Sederhana. Oh, sama lah barengan. Kenapa? Boleh dong ngobrol lagi, sederhana kenapa nih? Karena kita berdua dari keluarga yang sederhana ya, Brel. Iya, betul. Karena lebih baik tertawa di atas gubuk, dalam rumah gubuk, daripada menangis tapi tidak bahagia walaupun di istana yang mewah. Setuju. Kebahagiaan itu mahal, Kak. Kita membeli kebahagiaan dengan uang. Tidak bisa. Tuh pageant mania dengar, nggak semua duit bisa membeli segalanya. Bisa sih ya, tapi maksudnya uang memang segalanya bukan. Yes, benar. Iya, luar biasa loh Breldi sama Imai loh. Memilih sederhana, tapi tetap ya kelas itu kan nggak bisa dibeli ya. Kita memang lifestyle sederhana, tapi kan kelasnya ya luar biasa. Karena udah jadi putri, udah terpilih jadi putri, sudah punya attitude, sudah punya brand beauty behavior, pasti udah luar biasa gitu. Lanjut ya, ini pertanyaannya karena harus ketemu Pak Jokowi. Kayaknya kalau salah jawab nih. Ya. 1, 2, 3. Brand luar negeri atau brand dalam negeri? 1, 2, 3. Brand dalam negeri, UMKM sudah pasti.
Oke. Ih, baru ketemu Pak Jokowi bisa. Oke ya. Dan tadi Tiak udah selesai tadi sesi tanya jawab cepat dan juga jujurnya itu udah selesai. Dan aku mau sih sekali lagi sebelum kita mengakhiri obrolan kita, pastinya ada pesan-pesan setelah, kalau kemarin kan kalau tadi ada pesan-pesannya untuk para haters, untuk para orang-orang yang membuat kalian down atau membuat kalian terpuruk gitu ya. Ini kalian kan udah di momen yang sebagai satu ajang pembuktian gitu, kayak udah nih akhirnya di titik ini udah jadi seorang putri mewakili provinsi kalian masing-masing. Sekarang boleh dong berbagi sama Pageant Mania ringkasan atau kilas balik kecil yang mau kalian sampaikan sebagai poin utama atau pesan utama ke para Pageant Mania mengenai tentang cerita hidup kalian tadi. Boleh ya disampaikan pesan-pesan untuk para Pageant Mania nih. Dari siapa dulu nih? Breldi boleh Kak? Breldi atau Kak Ime boleh? Breldi dulu aja nggak apa? Oke, Breldi. Oke, thank you Kak Audi. Breldi ingin menyampaikan ke teman-teman semua, Breldi selalu punya moto dalam kehidupan Breldi, yaitu tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada pemimpi yang terlalu kecil. Bermimpilah sesuka kamu. Jika kamu jatuh, jatuhlah di antara bintang-bintang. Bapak Ir Soekarno. Jadi apapun masalah yang kamu hadapi, apapun bulian yang kamu hadapi, cobaan yang kamu hadapi, jangan pernah itu menjadi suatu batu sandungan hingga kamu tidak mau bangkit lagi. Breldi sudah beberapa kali ikut pageant. Kemarin ikut Putri NTT tahun 2020 dan Breldi juara 2. Tapi tidak ada hal yang membuat Breldi down untuk berhenti mencoba lagi. Tapi sekarang di sini lihatlah Breldi, ketika Breldi berusaha, Breldi mencoba, Breldi mendapatkan posisi atau SAS menjadi Putri Indonesia NTT yang sama sekali Breldi tidak bisa membayangkan. Yang dimana artinya teman-teman harus berusaha. Karena Breldi tahu dan Breldi yakin sekali bahwa orang hebat itu yang dimana ketika jatuh, ketika gagal, tidak menyerah tapi mau mencoba lagi. Dan biarlah semua orang yang membuli kamu melihat kesuksesan kamu. Balaslah mereka jangan dengan hinaan, balaslah mereka jangan dengan bulian, tapi buat mereka terheran-heran, ternganga-nganga melihat kamu yang luar biasa, kamu yang berbeda dengan potensi kamu, dengan pekerjaan kamu, bahkan dengan bakat kamu. Thank you Breldi, iya bener loh. Kalau orang nggak pengen attention, kalau orang nggak attention sama kita kan nggak mungkin kita dihina. Berarti kita kan orang yang memperhatikan kita gitu. Iya, bener. Ima apa nih mau disampaikan buat para Pageant Mania? Oke, kalau Imai sendiri yang mau Imai sampaikan untuk teman-teman pageant semua dan yang sedang menonton tayangan Mustika Ratu Entertainment hari ini, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dan cerita teman saya, Breldi. Semoga dari cerita kami teman-teman semua bisa terinspirasi dan semoga bisa mengambil hal-hal yang positif dari cerita kami, dan saya berharap untuk kita semua bisa terus bermimpi. Kita harus berusaha, kita harus berjuang, jangan pantang menyerah untuk mencapai mimpi kita, karena saya yakin semua itu semua yang kita lewati, semua proses yang kita lewati akan membuat sebuah progres. Dan saya yakin jika kalian semua memiliki mimpi, kalian harus menaruh atau menempatkan itu di mindset kita, di otak kita. Kita harus membuat Tuhan, membuat alam kita, membuat diri kita sendiri itu memaksakan diri untuk mencapai itu. Karena saya percaya jika kita bisa menempatkan itu di mindset kita dan percaya dengan diri kita sendiri bisa menggapai mimpi itu, pasti kita akan bisa menjadi apa yang kita mau dan mencapai cita-cita kita. Amin. Doa baiknya semoga Breldi dan juga Imai, Tuhan yang dengar, Tuhan yang jabah ya, biar nanti dalam persiapannya semua menghasilkan sesuatu yang terbaik dan terbaik untuk perjalanan hidup kalian. Ini sekali loh seumur hidup Putri Indonesia loh, jadi harus fighting. Jangan sampai pokoknya kesempatan sekali dalam seumur hidup untuk mencoba
dalam dunia pageant Putri Indonesia ini kalian lewatkan. Harus spiritnya, harus semangatnya harus tetap sama ya. And thank you so much untuk Imai dan juga Breldi atas waktu dan juga pengalamannya, cerita-cerita kita hari ini. Semoga hal ini sekali lagi ya Pageant Mania bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa ya untuk Pageant Manias untuk selalu mendukung para finalis Putri Indonesia tahun 2022 karena mereka nanti akan ada sesi voting lagi nih, for information ya. Mereka masih terus butuh dukungan kalian, apalagi nanti mereka akan berproses karantina, baru nanti akan sampai di final session atau final show yang tanggalnya akan ditentukan nanti segera. Tapi pokoknya terus dukung mereka, terus support, no hating, no nge-hate lagi ya. Jangan menjatuhkan mereka yang sedang berproses ya. Jangan juga memberikan kata-kata yang kurang baik gitu ya. Kalau bisa didukung aja karena ini kesempatan mereka untuk berlomba, untuk bertarung sekali seumur hidup. Dan apalagi tadi udah dengar ceritanya mereka melewati proses yang sangat panjang untuk di titik ini, bukan tiba-tiba semalam jadi. Mereka butuh banyak sekali progres, butuh banyak sekali downfall yang membuat mereka harus sampai di titik ini, dan mereka hanya membutuhkan satu, dukungan dari kalian semua. Oke, and teman-teman semuanya don't forget ya untuk like, comment, dan juga subscribe video ini dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa menginspirasi. Dan semoga juga mau ikut Putri juga di tahun depan ataupun para wanita di Indonesia. Biarkan cerita mereka juga bisa menginspirasi ke para wanita semuanya. And thank you so much. Sorry jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan ya. Audi, thank you so much. Imai dan juga Breldi, sekali lagi tim Mustika Ratu Entertainment. Jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Bye, thank you Kaudi, thank you Mustika Ratu Entertainment dan Yayasan Putri Indonesia. Thank you.